Oke guys, gua hari ini lagi ada di bengkel Speedboy ya. Hari ini gua mau selesaiin proyekan si Genki nih, si PCX 160 ya. Genki ini naik spek lagi karena ukuran boringnya sudah naik. Jadi gua maksimalin di spek 65 ya guys ya, barang-barang yang gua beli nih. Buat penyesuaian biar maksimal ya. Kalau misalnya pakai ECU standar takutnya nggak bisa maksimal, jadi makanya gua ganti ECU-nya pakai yang murah-murah aja nih. Kita pakai yang ekonomis, kita pakai Juken 5 Plus. Ini ECU-nya, ini T-box-nya, terus TB-nya pakai ukuran 36 dari Ataka. Punya PCX 160, punya PCX 160 ini beda ya sama Vario 160. Kalau PCX 160 ini ada ininya nih, bagian ininya nih. Jadi jangan asal check out ya kalau misalnya buat PCX 160, pasti ada ininya. Kalau Vario 160 nggak ada, ukurannya 36. Biar flow udaranya makin lancar. Terus gear sentrik kita ganti pakai sentrik geser pak dari Ahawan. Ini nanti bisa disesuaikan gear sentriknya ini supaya bisa dapat durasi yang maksimal, menyesuaikan durasi si Noken As. Makanya kita beli gear sentrik geser. Tuh, ada garis-garisnya ini buat matokin si Noken Asnya, biar titik topnya bisa kita geser. Terus nih headnya, ukuran klepnya udah gua gedein nih, pakai ukuran klep 2219 yang dari standarnya itu kalau nggak salah 2017, kita naikin 2 mili. Yang ininya 22, yang outnya 19. Ini bukan dicor tapi di blast doang. Kalau misalnya lebih gede dari ini kayaknya harus dicor ya, harus dirubah sudutnya. Tapi ini cuma di blast doang. Kita lihat portingannya guys. Aduh udah ketutup sih, kelihatan nggak ya portingannya? Ya, si bos klepnya hilang guys, rata. Kita lihat yang bagian innya. Oh, yang ini kelihatan nih, ya portingannya tuh, flow-nya mantep banget. Terus penyesuaian dari spek ini, water jacket harus kita geser ya, menyesuaikan sama si packing. Kalau misalnya water jacketnya nggak kita geser, nanti si lubang air radiatornya nih itu bakal ketutupan sama packing ini guys. Makanya harus kita geser supaya si lubangnya ini pas sama packingnya. Kita sesuaiin sama si lubang ukuran packingnya ini nih. Nah, seperti itu penyesuaian dari si headnya. Terus sekalian bongkar body ya, kita ganti komstir. Sebenarnya komstirnya nggak bermasalah, cuman waktunya ganti aja, takutnya kenapa-napa ya. Sekalian bongkar kan, bodinya dibongkar ya. Ini turun mesin, kalau misalnya turun mesin PCX itu harus bongkar bodi. Kalian bongkar bodi, kita ganti komstirnya pakai Golden Mako. Busi kita pakai BRT Iridium. Buat ngetes kita pakai busi standar dulu. Nanti kalau misalnya udah mantap, kita baru ganti pakai busi Iridium. Kita ganti sehernya ke 65 pakai BRT yang Super Forget Pen 14. Oh ya, buat teman-teman PCX 160, user PCX 160, kalau misalnya mau main klep di Google itu biasanya suka salah ukuran batang klep. Ukuran batang klep yang tertera di Google itu 5 mili, aslinya itu 4,5 ya. Ukuran batang ini, batang klepnya itu 4,5, bukan 5 mili. Di Google itu 5 mili. Gua hampir ketipu, hampir salah beli klep. Untungnya mekanik gua tuh ngukur dulu batang klepnya ukuran berapa. Seperti itu ya guys ya. Jadi jangan asal beli, jangan asal lihat Google ya. Pastiin dulu, ukur dulu sendiri kalau misalnya mau beli barang-barang, khususnya barang-barang mesin, takutnya salah. Jadi jangan asal check out. Terus ke balik headnya, kita balik ya. Langsung nongol tuh mereknya. Kita pakai Noken As dari RX7 mentahan. Di custom Nokennya sama tim dari Speedboy Garage. Terus buat per klep kita pakai Koizumi yang medium biar nggak keras-keras. Soalnya gua sebelumnya pakai Moto One itu keras banget. Sekarang gua ganti pakai Koizumi yang medium. Selang TB kita gedein pakai yang ukuran 36 nih. Tuh gede banget. Jadi si selang TB yang standar dari TB ke filter itu nggak bisa dipakai karena kekecilan. Makanya gua ganti pakai yang selang ini nih. Ini murah. Kita nyari yang ekonomis aja ya buat barang-barang ini. Nggak pakai yang banana warna kuning itu karena mahal banget. Kita pakai yang murah-murah aja guys. Puli kita ganti pakai yang derajat 13,8 sama crop jalur original K1Z. Di crop jalur derajatnya 13,8 interlock.
Gesernya udah kepasang, rada dibikin naik nih kompresinya ya. Kayaknya bakal dibikin naik nih kompresinya. Ntar bakal diburet abis ini guys, diburet di dial ya. Diburet gini biar apa? Biar bisa beli bensin pertalit. Pertama tobrut. Pertama tobrut. Jadi diburet ini supaya bisa tahu ukuran kompresi si motor ini guys. Nah dari ukuran kompresi itu kita bisa menentukan harus pakai apa bensin yang kita pakai nanti, oktan berapa. Jadi penting banget ya kalau misalnya melakukan bore up seperti ini, diburet seperti ini guys, supaya tahu kompresinya, supaya nggak salah pilih oktan bensin. Takutnya nanti kalau misalnya oktannya terlalu rendah, mesin motor kalian panas guys. Oke, waktunya kita buret ya guys ya. Up. Jam 14 ya. Pas 14. Pas 14. Bener ya? Dia ya 14 ya. Deal. Kita sesi aja di barasi 185. Oke guys, sekarang masuk ke tahap dia buat mencari durasi noken asnya. Oke guys, sekarang waktunya pemasangan TB ukuran 36 ya dari Ataka. Apa tadi yang nggak PNP? Gear sintrik. Bautnya doang nggak PNP, mentok sama water pump. Sama water pump jadi diganti, menyesuaikan supaya bisa PNP ya. Oke guys, sudah dipasang-pasang kabelnya, kita tes cek sound di samping mesin, di samping rangkanya ya. Jadi nggak dinaikin dulu, kita cek bisa nyala apa enggak, kita nggak repot. Jadi kabel-kabelnya kita keluarin, kita pasang-pasangin ke sini nih. berat kompresi. Mau nyala, padahal dipencet akinya tekor guys. Sudah 3 bulan nggak pernah dipanasin motor. Kita cek aki dulu. Ya mah, pinjam aki mana? Jumper. Kita jumper pakai aki Zola. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sing tenang. Ada suara guys. Kita coba bongkar dulu, kita cek ada suara berisik apa di dalam. Jadi seperti itu ya guys ya. Kalau misalnya motor udah garapan seperti ini, udah oprekan, nggak bisa sekali naik langsung sempurna. Pasti ada penyesuaian. Ada yang nggak pas, pasti PNPP nggak pas. Kumaha gitunya Bi, kipas. Ini harus ada penyesuaian dulu guys. Putar coba Bi. Gila berat. Hah? Anjing nggak muter. Ntar guys. Kuat satu tangan gelo. Knalpotnya bocor, pakinya cepeten. Iya udah nengke. Kipasnya jadi cabut bro. Oh iya. Suara sereng naon ya. Untung temen tak kena banget. Goblok. Coba Bil, hidupin Bil. Sini gue yang ngelera. Hidupin guys. Ini yang ownernya nih langsung. Mantap guys, ini yang punya reda. Knalpot bocor ya guys, knalpot bocor guys. Knalpot bocor, pastinya kendor. Itu radiator. Genki bangun dari tidurnya guys setelah 3 bulan, dari November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan malah gelo. Kita coba Alhamdulillah guys.
ada ya sisaan sebelum turun mesin. Ini bensinnya masih pakai sel super sebelum sel habis stoknya. Guys, untungnya tempat ngisi. Kita rayang dulu guys, biarin kayak gini. Jampe dulu guys sama dukun kita nih, biar kencang, aman, lancar.